Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Ketika kalian SD, tentunya kalian sudah tahu apa itu pecahan. Apa itu pecahan? Siapa yang masih ingat? Betul. Pecahan itu adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya A per B. A kita sebut dengan pembilang. Yang B kita sebut dengan penyebut. Ya, betul ya. Jadi pecahan sekali lagi adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian, pecahan itu terdiri dari dua. Ada yang kita sebut pecahan murni dan ada yang kita sebut pecahan tidak murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni jika nilai A lebih kecil dari nilai B, berarti nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebut. Misalnya 1/2, 3/4, 2/5. Siapa lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Iya, tentunya kalian sudah bisa menyebutkannya. Kemudian pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni jika A lebih besar dari B, pembilangnya lebih besar dari B. Misalnya 4/3, 5/2, 10/5. Nah, itu jenis-jenis pecahan seperti itu kita sebut pecahan tidak murni. Paham ya sampai di sini? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kemudian jenis pecahan. Jenis pecahan itu ada beberapa jenis, ada 4 jenis yang mau kita pelajari. Yang pertama adalah pecahan biasa yang seperti tadi, bentuknya A per B. Bisa A lebih besar daripada B, bisa A lebih kecil daripada B. Misalnya tadi 1/3 atau 4/3 atau 5/10 ya, itu kita sebut pecahan biasa. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Misalnya seperti di sini contohnya 1/3/5. Siapa lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Boleh, 1/2. Nah, itu disebut pecahan campuran. Kemudian yang ketiga adalah pecahan desimal. Yang bagaimana itu pecahan desimal? Pecahan yang pakai nilai desimal. Misalnya di sini 1,6. Nah, untuk lebih memahami pecahan desimal, ini ada materi yang lebih jelasnya. Misalnya, kalau ada angka, Ibu sebutkan 2345,678. Artinya, 2 ini kita sebut 2 ribuan kan? 3 ini 300-an. 4 ini 40-an. 5 ini 5 satuan. Koma. Nah, bagaimana dengan angka yang di belakang koma? Satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Berarti di sini 6/10. 2 angka di belakang koma, 7 di sini kita sebut 7/100. 3 angka di belakang koma kita sebut per 1000. Berarti di sini 8/1000. Ya, ini jelasnya. Jadi sekali lagi 2345,678 ini kita sebut ribuan, 2 ini kita sebut ribuan, 3 ini kita sebut ratusan, 4 ini puluhan, 5 ini satuan. Satu angka di belakang koma itu per 10 atau per sepuluhan. 7 2 angka di belakang koma yaitu di sini 7/100-an. 3 angka di belakang koma kita sebut per 1000-an. Bagaimana kalau ada 4 angka di belakang koma? Tambahkan lagi, berarti per 10.000 dan seterusnya. Itu untuk bilangan pecahan desimal. Kemudian jenis yang keempat, kita kembali lagi ke sini. Jenis yang keempat dari pecahan kita sebut persen. Apa itu persen? Per 100. Nah, lambangnya ya seperti ini ya. 0/0. Itu namanya persen bacanya. Misalnya 100%. 50%, di sini 160%. Itu namanya jenis pecahan persen. Oke. Paham ya? Kemudian ada yang kita sebut pecahan senilai. Pecahan senilai itu yang bagaimana? Jika 2 pecahan atau lebih disebut memiliki senilai jika memiliki bentuk paling sederhana yang sama.
Ya, jika kita sederhanakan, pecahan itu akan memiliki bentuk yang sama. Misalnya 2/3 dengan 4/6. Kok bisa sama 2/3 dengan 4/6? Iya, 4/6 jika kita sederhanakan, kita bagi dengan FPB-nya. FPB 4 dan 6 berapa? 2, berarti 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Berarti menjadi 2/3. Sama kan nilainya? Nah, itu kita sebut dengan pecahan senilai. Kemudian di sini 10/15. Jika kita sederhanakan, kita bagi dengan FPB-nya. FPB dari 10 dan 15 berapa? 5. 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5, 3. Berarti menjadi bentuknya 2/3, sama. Berarti 2/3, 4/6, dan 10/15 itu kita sebut pecahan senilai. Karena memiliki bentuk paling sederhana yang sama. Ya, mudah-mudahan paham. Kemudian materi berikutnya, membandingkan pecahan. Nih, membandingkan pecahan. Ya, jika kita membandingkan pecahan katanya, jika A, B, dan C bilangan asli dan A lebih kecil dari C, maka berlaku A/B lebih kecil dari C/B. Ya. Membandingkan pecahan A/B dan C/D yang memiliki penyebut berbeda dapat dilakukan dengan cara berikut. Nih, jika A dikali D lebih besar dari B kali C, maka katanya A/B lebih besar dari C/D. Kemudian jika A dikali D lebih kecil dari B kali C, maka A/B akan lebih kecil dari C/D. Ya, membandingkan dua pecahan ya. Misalnya seperti ini. Misalnya 3/4 dan 3/5 katanya, tentukan hubungan dari pasangan pecahan berikut 3/4 dan 3/5. Apakah lebih kecil, apakah lebih besar, atau sama dengan? Bagaimana caranya? Terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. 3/4 dengan 3/5, berarti penyebutnya 4 dan 5. Kamu samakan penyebutnya pakai apa? Pakai KPK-nya. 4 dan 5 berarti KPK-nya 20. Jika 3/4 kita jadikan penyebutnya jadi 20, berarti pembilangnya menjadi 15. Kemudian 3/5, jika penyebutnya kita jadikan 20, maka pembilangnya menjadi 12. Jika penyebutnya sudah sama, kalian tinggal membandingkan pembilangnya. 15 dengan 12, lebih besar atau lebih kecil? Betul, lebih besar. Karena 15 lebih besar daripada 12, maka katanya 3/4 itu lebih besar dari 3/5. Nah, bagaimana materi hari ini? Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya anak-anak. Silakan dibaca bukunya yang kalian punya di rumah, dipahami lagi, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.